sesama kita, buat orang-orang yang kita jumpai, ya, buat anak-anak kita. Karena tadi pagi ada seorang ibu bicara sama saya, wah saya nggak ikut deh, karena ini kan untuk suami istri. Saya bilang nggak juga, ini bahasa kasih, kita bisa praktekkan itu juga buat sahabat kita, buat anak cucu kita. Jadi saya yakin dan percaya bahwa apakah kita memiliki bahasa iman itu, ya, karena firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 11 saya akan bacakan. 1 Petrus 4 ayat 11 katakan demikian, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi yang ditekankan ayat pertama, kalau ada orang yang berbicara, baik dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Berarti untuk semua orang, Ibu Bapak. Untuk semua orang, bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya orang yang menyampaikan firman Tuhan atau yang berkhotbah, tapi buat semua orang percaya, hendaklah kita berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Baik suami terhadap istri, istri terhadap suami, terhadap anak-anak di dalam rumah tangga kita. Ya. Jadi tadi saya coba melihat, artinya orang yang berbicara sebagai menyampaikan firman Allah itu bahasa aslinya login. Itu artinya nggak ada keraguan, tapi dengan keberanian untuk sampaikan firman Tuhan. Nggak ragu lagi, tapi that's it. Saya berani untuk sampaikan, untuk perkataan firman Allah. Jadi kita hafal tentu Yosua 1 ayat yang ke-8, ya, yang dibilang firman Tuhan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam. Ya. Maka dikatakan engkau akan berhasil. Jadi jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bagus banget, this book of the law shall not depart out of your mouth. Begitu dia tekankan. Jadi firman Tuhan jangan sampai kita tidak keluarkan dari mulut kita. Lalu endingnya katakan supaya kita berhasil dalam kehidupan rumah tangga kita, berhasil dalam keluarga kita, berhasil dalam kehidupan kita yang Tuhan sudah tetapkan. So, kita memperkatakan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita bisa perkataan iman itu bisa keluar dari bibir mulut kita. Karena apa? Karena kita tahu semua itu kan keluar dari hati kita. Kita perlu hati kita diperbaharui oleh Tuhan, memiliki hati Kristus. Karena saudara catat aja di Lukas 6 ayat 45 atau Matius 15 ayat 18 sampai 19 bahwa apa yang diucapkan dari mulutnya itu meluap dari hatinya. Jadi kita harus tentunya jaga hati kita, yaitu hati kita dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh Kristus, dikuasai oleh firman Tuhan. Kalau Matius 15 ayat 18-19, tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan banyak hal itu yang menajiskan orang, ya. Keluar pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran yang semua yang dikatakan di situ, ya. Saudara baca sendiri Matius 15 ayat 18-19. Jadi kita perlu perkataan-perkataan iman, bahasa iman itu. Karena apa? Karena hati kita dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, bahasa iman saya yakin adalah bahasa yang memiliki daya cipta yang didasarkan pada firman Tuhan. Seperti waktu penciptaan, Tuhan menciptakan langit bumi, jadilah terang, jadilah petang, jadilah pagi, jadilah cakrawala, maka itu terjadi. Saya yakin dan percaya bahasa yang kita miliki itu adalah kuasa untuk merubah, Ibu Bapak, atmosfer di dalam kehidupan kita, atmosfer di sekitar kita, ya. Jadi menciptakan budaya kita, budaya yang ada di dalam rumah kita. Jadi seringkali kita terperangkap dengan perkataan-perkataan kita sendiri, yaitu perkataan kita yang mungkin perkataan yang menghancurkan pasangan kita. Nanti akan dibahas lebih jelas sama Bang Jo tentang hal ini. Ya, saya cuma pendahuluan aja bahwa kita tentunya apa yang perkataan-perkataan kita, bahasa-bahasa kita ini, bahasa iman itu yang memiliki kuasa untuk merubah atmosfer. Bagaimana bahasa iman kita terhadap anak-anak kita? Bagaimana bahasa iman kita dengan suami kita? Bahasa iman kita terhadap istri kita? Saya ingat kira-kira 3 bulan yang lalu, ya, anak saya Jesse kerja, ya, dia kan dia bekerja, waktu hari pertama dia pulang dari pekerjaannya, dia bilang, aduh Mam,
ini pekerjaan saya tidak seperti bidang saya, seperti yang saya kuliah selama ini. It's totally different, dia bilang. So I quite stressed with my job. Terus dia pulang begitu loyo sekali, begitu wajahnya. Terus saya bilang begini sama dia, inilah bahasa yang saya harus katakan kepada dia. Saya bilang, Jesse, try it, coba lagi, you can do it. We pray, saya bilang, kita doa, kita punya Tuhan. Mungkin kamu nggak seperti apa yang kamu pelajari, tapi ini it is really totally new for you. Tapi kalau kamu libatkan Tuhan, kamu percaya Tuhan ada dengan kamu, dengan pekerjaanmu, pasti kamu bisa. I pray for you. Saya berdoa buat dia. Dalam nama Yesus, saya keluarkan bahasa iman. Saya percaya Tuhan, dia akan sukacita. Tuhan, aku beri dia hikmat. Dia nggak mampu dengan kemampuannya, dengan kekuatan. Tuhan, tolong dia. Dalam nama Yesus, percaya Tuhan, bahwa Engkau akan mengajar dia, Engkau akan menuntun dia, beri dia spirit of roh sukacita di dalam pekerjaannya. Saudara, hari kedua pulang, hari ketiga, lalu sampai hari ini saya mau katakan puji Tuhan. Dengan bahasa iman, dia pulang sampai hari ini, dia kalau pergi kerja, dia cepat-cepat, dia sukacita, dia senang, dia pulang, dia penuh dengan sukacita. Saya suka tanya, dia bilang, yes, Tuhan ada bersama dengan dia. Saya yakin dan percaya bahwa bahasa iman dan pengharapan dan bahasa kasih ini yang perlu kita menjadi gaya hidup kita. Bahasa iman adalah bahasa yang memberi semangat untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Saya langsung persilakan Bang Jo untuk meneruskannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Seperti kita udah dengung-dengungkan dari tadi malam bahwa memang tidak, kita ini sebagai orang percaya harus mengerti betul prinsip mengapa bahasa itu penting, ya kan? Ya, kita mesti tahu bahwa bahasa itu adalah budaya. Jadi apa yang saudara katakan di mulut saudara itu kalau dia diulang-ulang, dia menjadi sesuatu yang kita katakan, dan itu membangun budaya, itu sudah pasti. Tidak ada hal yang lebih bahaya daripada mengatakan sesuatu berulang-ulang yang negatif dalam diri anak-anak kita, dalam diri kita sendiri, dalam diri orang-orang yang kita kasihi. Kalau kita terus mengatakannya berulang-ulang, dan ya saya percaya kita bisa mengalami apa yang saya sebut dengan terjebak, terperangkap kepada perkataan kita sendiri, ya kan? Nah, tentu konteksnya kalau baca di misalnya Amsal pasal 6, coba saudara lihat Amsal pasal 6. Saya sudah membaca di Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, itu sampai dia bilang begini, kalau engkau terperangkap dengan perkataanmu dan terjerat dengan buah mulutmu, dia bilang gini, datangi orang yang kamu katakan sesuatu, sujud menyembah kepadanya. Itu maksudnya, itu kata dibilang jelas loh, itu nggak bercanda itu kata dibilang seperti itu, karena ada sesuatu yang powerful dari perkataan. Coba kita lihat Amsal 6. Ya, itu ayatnya kedua bilang buat kita, ya, ini konteksnya adalah, hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu dan terperangkap dalam perkataan mulutmu, berbuatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Wow, coba saudara pertimbangkan. Kalau saudara menyampaikan perkataan dan tidak menggenapi perkataan saudara, maka yang terjadi adalah saudara menjadi tawanan dari orang lain. Itu jelas. Saudara, perkataan saudara ditawan. Saudara menjadi tawanan. Perkataan saudara dipegang oleh orang lain, saudara menjadi tawanannya. Makanya dia bilang,
pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Ini menunjukkan ada sesuatu yang kita perlu pertimbangkan dari perkataan kita. Makanya Alkitab mengajarkan kepada kita tentang perkataan-perkataan. Saudara sadar nggak sih bahwa perkataan kita adalah kuasa dan semua orang punya itu. Itu jelas. Semua orang punya itu. Ada kebenaran kekal mengenai hal tersebut bahwa your mouth has power. Itu jelas. Perkataanmu punya kuasa. Makanya kalau perkataanmu tidak dioperate, tidak dijalankan, diaplikasikan dalam iman, berbahaya banget. Coba kita lihat statement yang pertama. Coba kita baca di Mazmur pasalnya yang kedua. Mazmur yang ke-8, ayatnya yang kedua. Coba kita lihat ayat tersebut. Dan tentu Mazmur ini adalah Mazmur tentang kemuliaan Tuhan. Ini talking about the glory of God. Ini berbicara tentang kemuliaan Tuhan, ya kan? Jadi kalau saudara kemudian pertimbangkan baik-baik bahwa Mazmur ini adalah sifatnya universal. Tuhan, betapa mulianya namamu dan keagunganmu dinyatakan segala. So it's a universal psalm. Tapi coba lihat ayatnya yang kedua. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Oke, coba lihat itu. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Saya suka berkata ini mana penelitiannya gitu. Saya pengen cari tuh penelitiannya ada di mana. Cari sudah lama banget sih, saya bongkar. Saya dulu mengajar kitab Mazmur, jadi yang kami saya pengen tahu apakah ada penelitian yang seperti ini. Ternyata memang benar bahwa itu yang kemudian kita tahu ayat ini yang dikutip oleh Yesus. Dia menggantikan dasar kekuatan itu dengan pujian. Masih ingat ya? Waktu Yesus masuk ke Yerusalem, kemudian ada yang berseru-seru, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Masih hal tersebut. Terus kemudian pemimpin Yahudi, imam-imam kepala itu berkata gini, suruh mereka diam. Ya. Terus Yesus beritahu buat dia gini, tidakkah kamu dengar apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam mulut bayi-bayi dan anak yang menyusu telah kau letakkan puji-pujian. Telah kau taruh puji-pujian. Jadi Yesus memberikan jawaban mengenai dasar kekuatan ini untuk membungkam musuh dan pendendam. Makanya nggak usah khawatir saudara. Di dalam diri saudara ada laten itu power yang ada di mulut saudara. Ada pada lidah itu. Dalam mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Nah sekarang, waktu kita lahir baru, ada hal yang berbeda. Tadi cuma kekuatan universal. Kalau saudara kemudian menjadi anak Tuhan, di mana lidah saudara sekarang dikuasai oleh iman, it's totally different now. Sudah berbeda banget. Itu yang kemudian dikatakan di dalam Roma 10. Coba kita pergi ke Roma 10. Nah tentu ini kan dari kitab Ulangan ya. Roma 10 kita lihat ayatnya yang ke-8. You know this, right? Sudah tahu ayat ini. Ayat ini bukan ayat yang baru buat saudara. Roma 10 ayatnya yang ke-8. Kan diberitahukan buat kita. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Kemudian itu di mana dia ditaruh? Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi firman iman itu bukan cuma ada di hati, tapi ada di mulut. Dan ini powerful. Dia menyebutnya sebagai firman iman. Makanya tadi di depan istri saya memberitahukan kepada kita, the language of faith itu waktu kita mulai memperkatakan dari hati yang telah dimurnikan oleh Tuhan, dari hati yang telah dibersihkan oleh Tuhan. Percayalah, kita semua yang lahir baru
hati saudara dibersihkan oleh Tuhan. Itu udah asik itu. Saudara perlu menjaga hati saudara dengan baik supaya keluar dari hati saudara, yang keluar di mulut saudara adalah perkataan-perkataan yang saya sebut dengan perkataan iman. Ya, itu dia tuh. Perkatakan iman, memperkatakan iman, memperkatakan iman. Nah, tentu ada pengajaran yang mengambilnya sangat jauh. Ada pengajaran yang take it to the other extremes. Misalnya ada kelompok orang yang berkata, katakan saja kalau kau mau mobil, datang ke mobilnya, tumpang tangan, kemudian say it, claim it, grab it. Ya enggak lah, kita enggak mengarah ke situ. Yang coba kita bangun di sini adalah narasi dari ayat-ayat ini beritahukan kepada kita bahwa perkataan kita itu memang berkuasa. Perkataan kita itu kalau memiliki iman di dalamnya, dikatakan dengan iman, berkuasa. Makanya waktu kita memperkatakan firman Tuhan sesuai dengan apa yang isi saya tadi katakan di 1 Petrus 4 ayat yang ke-11, it will affect something. Itu punya daya cipta, punya kekuatan yang luar biasa. Nah, kalau kita mau di rumah kita, hubungan kita sebagai suami istri, itu betul-betul dikuasai oleh atmosfer ini, perkatakan hal tersebut. Perkatakan firman Tuhan. Nah, saudara tentu membaca di perjanjian lama kan, saudara pasti membacanya lah. Bahwa di perjanjian lama, mempelajari firman Tuhan bukan cuma menghafal, bukan cuma membaca, tetapi memperkatakan. Itu jelas kan? Memperkatakan. You say it as you mean it. Itu kan ditulis. Misalnya di dalam kitab Yosua pasal 1. Janganlah engkau lupa memperkatakannya. Karena ini penting. Dia bilang jangan lupa. Dia bilang janganlah engkau lupa memperkatakan. Memperkatakan apa? Torah Tuhan. Say it. Nah, hal ini mungkin orang berkata, aduh Bang Jo, untuk apa? Hey, jangan anggap remeh. Perkataan-perkataan kita itu berkuasa. Jangan sampai perkataan-perkataan kita yang keluar adalah perkataan-perkataan jerat dosa, jerat dunia, jerat kebencian. Itu semua sesuatu yang menjerat. Tapi kalau perkataan-perkataan adalah perkataan firman Tuhan, and it release people, memerdekakan orang, melepaskan orang, supaya orang dapat mengalami kemerdekaan. Mereka akan melakukan sesuatu. Nanti kita akan bahas sedikit nanti. Nah, coba saudara garis bawahi beberapa kata ini. Saudara pasti membaca Mazmur 19 ya. Saudara membaca Mazmur 19. Pernah nggak baca Mazmur 19? Di Alkitab itu ada beberapa tulisan yang khusus membahas tentang perenungan firman Allah. Salah satunya adalah Mazmur 1, Mazmur 19, dan Mazmur 119. Juga Yosua 1 ayat 8 dan 9. Jadi ya, itu ayat-ayat yang kira-kira berurusan dengan perkataan firman. Betul ya? Nah, coba saya mau kita lihat Mazmur 19. Have a look, Mazmur 19. Nah, Mazmur 19 itu kalau saudara belajar teologi atau saudara belajar pelajaran agama bahkan di SMP, itu diberitahu bahwa Mazmur 19 itu memberitahukan pada kita bahwa pernyataan Tuhan ada dua. Satu pernyataan umum lewat alam semesta, tapi ada pernyataan khusus lewat firman-Nya. Nah, pernyataan Tuhan yang khusus lewat firman-Nya ini di kitab Mazmur itu, saya mau kita baca perenungan dari Mazmur. Itu luar biasa. Yang pertama kalau saudara baca ayat 1 sampai ayat yang ke-5, saudara akan menemukan, atau ayat yang ke-6, saudara akan menemukan itu berbicara tentang Tuhan dan alam semesta. How the creativity of God actually shown through His creations, ya. Langit menceritakan, dengan diam mereka itu kan kata yang dipakai ya. Mereka menggambarkan tentang bagaimana ciptaan Tuhan yang powerful. Tapi kemudian waktu mulai masuk pada ayat berikutnya, saudara akan menemukan ayat yang ke-7 mulai dari sampai ayat yang ke-6 berisi tentang Tuhan tidak ada yang terhindar dari sinar matahari dan seterusnya. Masuk ayat 7, Taurat Tuhan. Itu sudah firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa
Sudah bisa baca terus itu sampai ayatnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13 kalau di Alkitab elektronik gitu sampai ayat yang ke-13. Kalau Alkitab buku saudara buka ya sampai ayat 14. Itu bercerita tentang bagaimana firman Allah itu punya kuasa protection, punya kuasa untuk melindungi kita dari kesesatan, melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita sadari. Oh, ada yang tahu nggak? Musuh paling besar kita adalah hal yang kita nggak sadari. Ya nggak sadar. Saya nggak sadar loh buat itu. Udah tempeleng orang, saya nggak sadar loh buat itu. Ya, udah mengucapkan kata-kata yang salah, saya nggak sadar loh buat itu. Sering ketemu yang kayak gitu kan. Nah, tapi Alkitab bilang, firman Tuhan protect kita dari hal tersebut. Dia bilang ini, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Nggak ada, firman Tuhan akan tunjukkan. Bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Kemudian begini, lindungilah hambamu terhadap orang-orang yang kurang ajar. Terjemahan yang tepat adalah, lindungilah hambamu dari kenekatan, dari dosa nekat. Kadang-kadang susah dibedakan mana iman, mana nekat. Tapi firman Tuhan akan ajarkan kita. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran-pelanggaran. So lihat, the word of God protects you. Makanya waktu kita mengucapkan firman Tuhan, it's also part of protection. Melindungi kita. Orang bilang, aduh jangan terlalu dipaksain deh. Enggak, ini benar. Alkitab bilang begitu. Tetapi ketika sampai pada titik yang paling pribadi, ayat 15 atau ayat 14. Kalau di Electronic Bible. Kalau di Alkitab saudara ayat 15. Dia bilang begini. May the word of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, my Lord and my Redeemer. Kiranya perkataan mulutku atau ucapan mulutku berkenan kepadamu dan perenungan hatiku berkenan kepadamu. Wow, menurut saya this is such a powerful thing, bahwa sebenarnya perkataan mulut kita itu sebenarnya itu harusnya mengeluarkan bahasa perkenanan. Artinya perkataan yang berkenan aja yang keluar di mulut kita. Jangan kata-kata yang tidak penting keluar dari mulut kita. Harusnya, benar yang istri saya katakan tadi, harusnya kata-kata yang keluar dari, yang keluar dari hati yang telah dibersihkan, keluar di mulut kita, itu perkataan akan berkenan kepada Tuhan. May the word of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you. So our mouth should be acceptable. itu benar, itu nggak bercanda. Karena tadi saya sudah bilang, it creates atmosphere. Perkataanmu create atmosphere. Punya kuasa mengikat dan melepaskan. Punya kuasa memenjarakan atau memerdekakan. Perkataanmu powerful. Makanya perkataanmu harus perkataan iman. The language of faith. Perkataan yang membangkitkan iman. Itu perkataan yang perlu di dalam hubungan kita. Berkatalah perkataan-perkataan yang baik. Ya, pada istri kita. Apalagi untuk istri kita yang bahasa kasihnya adalah word of affirmation. Ya, katakanlah perkataan-perkataan yang membangun, yang memberikan memberikan kata-kata kebangkitan supaya mereka sadar bahwa mereka berharga, diterima, disayangi, dikasihi, and so on. Nah, I can go on and on mengenai hal ini. Tapi untuk orang garam pasti sudah pernah mendengar saya mengatakan hal ini. Yesus Kristus itu bagi kita telah menjadi imam besar pengakuan kita. He became our high priest of our confessions. Dia menjadi imam besar dari pengakuan-pengakuan kita. Makanya confessions, pengakuan firman Tuhan, menyatakan firman Tuhan adalah hal yang baik untuk saudara katakan. Imagine kalau tiap hari saudara punya bahasa adalah bahasa kebun binatang seperti yang kita sudah sering dengar. Ya, atmosfer keluarga saudara
atmosfer kebun binatang. Atau saudara sering sekali hanya mengatakan perkataan-perkataan yang sama sekali tidak membangun, atau mungkin perkataan-perkataan yang biasa aja. Ya, keluarga saudara biasa-biasa aja. Tapi kalau saudara mulai memperkatakan sesuatu, it create the atmosphere. It creates the atmosphere of God in you. Dan menurut saya, hubungan kita harus dibangun di situ. Dosen saya pernah berkata begini pada saya. Kalau mau tahu orang dia dewasa apa tidak, perhatikan perkataannya ketika egonya disentuh. Oke. Coba kalau mau tahu, coba perhatikan perkataannya ketika egonya diserang. That's something. Wow, saya kemudian pikir-pikir benar juga. Bagaimana? Ini yang terjadi. Kalau ego kita diserang, tergantung. Setelah saya belajar sedikit psikologi tentang hal tersebut, saya kemudian tahu kalau ego kita diserang itu bisa saja kita menjadi orang yang memperkatakan hal yang tidak jujur, berbohong, berkelit, lari dari kenyataan. Itu bisa banget. Atau yang kedua, kita bisa langsung frustrasi, marah, blaring out kebencian, mengeluarkan, itu kata yang dipakai begini. Bisa bukan yang the best yang keluar, tapi the beast dari dalam keluar. Ya, sometimes waktu kita punya ego disentuh, either the best yang keluar, tapi bisa juga the beast yang keluar. Ya, kata-kata binatang kita kemudian mungkin marah. Tapi that's the way it is. Kadang-kala our language, perkataan kita, lakukan hal tersebut. Tidak ada yang lebih menggairahkan daripada waktu kita secara apa itu saya sebut, secara harapan dan doa mengembangkan pemahaman bahwa begini, bahwa budaya di rumah kita adalah budaya firman Allah, budaya di mana orang memperkatakan firman Allah, saling membangun, saling menguatkan untuk mendatangkan atmosfer kerajaan Allah. As you know, kita mesti tahu bahwa kalau itu menjadi culture kita, itu menjadi atmosfer kita yang akan berpengaruh pada setiap keputusan kita. Nah, itu adalah bahasa iman. Bagaimana dengan bahasa pengharapan? Saya cuma mau bilang ini pada saudara. Kita sudah tidak ada waktu, saya harus berhenti sekarang. Karena sebentar lagi kita ada breakout room beberapa saat, so I have to stop now. Tapi saya harus katakan ini. Bagaimana dengan bahasa pengharapan? Pengharapan itu lebih banyak pada, ini dia, saya beritahu pada aspek iman kita untuk masa depan kita. Kita tahu itu. Kita tahu ya. Jadi pengharapan itu berurusan dengan aspek iman kita tentang masa depan. Ya. Nah, pengharapan itu di dalam bahasa aslinya itu sebenarnya punya arti lebih kepada menantikan. Menantikan. Nah, dan ternyata kita paham di dalam covenant, Tuhan mau kita semua itu ada di dalam hati yang menanti-nantikan. Ya toh. Kalau sudah menanti-nantikan dengan eager, itu namanya berharap kan. Harap-harap gitu loh. Sudah menantikan dengan eager. Makanya di Alkitab, Tuhan mau kita punya itu. Ini yang kita sebut dengan the anticipations of the future. So, ini penting banget. The anticipations of the future. Hope is the anticipations of the future. Nah, itu tergantung pengenalan saudara akan Tuhan. It depends on the knowledge of God. If you know your God is faithful and true, then whatever He says about you in the future will come to pass. Itu pasti. Tapi kalau saya berpikir, ya nggak tahu deh, gimana deh, nggak bisa. Nah, kalau saya berpikir kayak gitu, nah itu atmosfer yang susah. Nah, karena begini, boleh saya introduce pada saudara sebuah kata yang sangat penting. Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian. You know that, right? Saya tahu kan? Nah, Tuhan perjanjian ini, di dalam perjanjian itu ada kata yang penting yang saudara perlu tahu. In the covenant, there is one word that actually important. That word is actually promises.
promise. Oke. Ada bedanya covenant dengan promise. Oke. Oke, ada bedanya. Promise is in the covenant. Covenant is the agreement between God and man. Gitu. Tapi di mana dalam agreement tersebut masing-masing punya janji, mereka terikat dengan sumpah, dimeteraikan oleh darah, there is a blood as a seal, untuk kemudian mereka bertanggung jawab melakukan apa yang telah mereka janjikan bersama. Tapi kata kuncinya begini, hanya orang-orang yang ada dalam covenant yang berhak punya janji. You know that, right? Sudah tahu hal tersebut ya. Let me tell you this. Your marriage is a covenant. Alright? Your marriage is a covenant. Hubungan suami istri itu covenant. In every covenant there is promise. Ada promise. In every covenant there is promises. Ada promise yang Tuhan berikan buat kita. Nah, buat kita orang yang percaya kepada Tuhan, ada perjanjian yang Tuhan berikan buat kita. Nah, saya akan menggunakan covenant dengan kata perjanjian, promise dengan kata janji. Nah, ini dia yang luar biasa. Waktu saudara masuk di dalam covenant, hal yang paling penting yang saudara harus miliki adalah the anticipations of that promise. Ada antisipasi dari kita, ada harapan dari kita yang Tuhan mau berikan buat kita. Namanya perjanjian. Perjanjian itu luar biasa banget. Jadi harapan kita pada apa yang Tuhan bakal berikan buat kita. Kalau itu kelihatan dalam bahasa-bahasa kita, bahasa pengharapan itu begini misalnya. Yuk kita menjaga kekudusan kita. Karena Tuhan ingin mengerjakan perkara yang besar di masa yang akan datang. Tuhan ingin melakukan sesuatu melalui kehidupan keluarga kita. Yuk kita hidup dengan jujur secara keuangan. Karena Tuhan mau memberkati kita secara keuangan. Yuk kita, itu adalah sesuatu yang kita sebut dengan bahasa harapan di dalam perencanaan, di dalam tingkah laku, di dalam visi, di dalam kita punya kegiatan-kegiatan sehari-hari. Every morning waktu kita bangun, it's a new hope. Kita kemudian mulai berharap kepada hal-hal yang Tuhan siapkan buat kita. Karena begini, pengharapan itu akan membawa kita kepada menerima janji Allah. Sekarang pertanyaannya, janji itu cuma mau dikasih buat saudara ya? Enggak. Tuhan punya tujuan dengan janji itu. Ya kan? Orang Kristen suka salah. Karena yang benar tuh ini. Kasih Tuhan itu tanpa syarat. Janji Tuhan itu selalu bersyarat. Karena dia ada di covenant. Tapi kasih Tuhan ya tanpa syarat. Tapi orang Kristen mau balik. Orang Kristen mau bilang begini. Kasih Tuhan bersyarat. Janji Tuhan yang tanpa syarat. Makanya mereka main klaim seenaknya. Klaim janji Tuhan. Klaim janji Tuhan. Klaim janji Tuhan. Nah, janji Tuhan itu tersedia untuk membangkitkan pengharapan. Where you anticipate apa yang terjadi di depan dengan hidup di masa sekarang. Saya nanti akan berjumpa dengan Yesus muka dengan muka. Saya akan hidup benar saat sekarang. Tuhan akan memakai saya untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan dia. Saya akan mempersiapkan hidup ini sekarang. Karena bahasa pengharapan itu adalah bahasa persiapan untuk Tuhan dapat beracara langsung dalam kehidupan kita. Yuk kita baca ayatnya dan saya selesai. 2 Petrus pasal 1. Kita baca ayatnya yang ke-3 dan ayatnya yang ke-4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Sekarang perhatikan ayat yang keempat. Pengenalan akan Allah ya. Dengan jalan pengenalan akan Allah itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita apa? Janji-janji yang sangat apa? Yang berharga dan yang sangat besar.
Jadi ternyata Tuhan menganugerahkan kepada kita janji-janji. Nah, ini yang kita perlu tahu. In our family ada banyak janji yang Tuhan siapkan buat kita. Jangan lupa banyak. Tuhan berjanji untuk sisi finansialmu. Tuhan berjanji untuk anak-anakmu. Tuhan berjanji untuk masa depan. Ada banyak janji. Tapi ini Alkitab bilang, tujuan dari janji itu supaya olehnya, oleh apa? Oleh janji itu kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kamu diubahkan memiliki karakter Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Tapi yang paling powerful adalah kamu luput dari hawa nafsu duniawi. Wow. Jadi harapan terhadap janji-janji Tuhan yang powerful itu membuat saudara itu tuh dapat luput dari hawa nafsu, dapat mengalahkan hawa nafsu. Saudara tidak akan menyerah kepada hawa nafsu yang sesaat. Karena ada janji Tuhan yang saudara harapkan terlaksana dalam kehidupan saudara. Coba bayangkan. Sudah, saya mesti selesai. Saya tambah panjang. I have to stop. I'm sorry, I have to stop. Saya harus berhenti sekarang. Saya berharap saudara mengembangkan perkataan-perkataan iman dan perkataan-perkataan yang penuh dengan harapan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Thank you. Saya kembalikan dulu. Nanti siapa tahu ada tanya jawab atau apapun. Nanti kemudian kita bahas. Ya. Siap. Saya kembalikan kepada Pastor Sam. Thank you, Pastor Sam. Thank you, Bang Jo. Memang sepertinya kita waktunya terbatas, tapi banyak yang harus kita dengar. Jadi mungkin untuk next-nya nanti kita akan buat waktu lebih banyak lagi. Karena saya percaya Bang Jo masih banyak yang harus disampaikan, yang penting buat kita. Selanjutnya, karena kita akan mengadakan breakout room saat ini, dari host memang kita agak kesulitan karena banyak nama-nama yang memang kita secara pribadi nggak kenal, jadi ini istri atau ini suami, ini laki-laki atau perempuan. Jadi kita dan seharusnya tadi kita umumkan atau kemarin kita umumkan kalau untuk pasangan suami istri mohon kalau mereka punya 2 device, mereka bisa join with different device because the breakout room will be like men and women. Jadi mereka bisa ke 2 grup yang berbeda, ya. Jadi yang ada di layar saat ini kita akan bagi menjadi 2 grup saja karena kesulitan kita untuk membagi grup-grup kecil. Jadi untuk para peserta mohon untuk memilih grup yang untuk laki-laki dan perempuan, dan nanti kita akan kembali karena memang kita agak kesulitan. Tadi kita ada coba, cuman namanya banyak dan ada yang hanya nama handphone dan lain sebagainya, kita nggak bisa track mana yang baik, jadi takutnya salah grup. Jadi kalau sudah melihat nama-namanya di sana, ya kita masuk ke 2 grup yang berbeda. Kalau masih ada pasangan suami istri di layar yang sama, mungkin buka dengan device yang baru dan masuk dengan Zoom ID yang sama, dengan password yang sama, dan untuk memilih grupnya. Mohon maaf kalau kami agak Sam? Ya. Ya, tadi kalau yang iPad kan sudah ada di atas, kita bisa tinggi join breakout room, jadi kita bisa pilih man or woman. Oke, yang pakai ini, ya. Ya, thank you. Kalau ada yang bingung, silakan bertanya ya. Sudah ada di atas join breakout room, jadi kita bisa pilih. Ya, silakan. I think it's easy. Oke, thank you. Masuk ke yang women. Recording stopped.
Bisa story nggak sih kalau deket-deket dengan jauhan ya? Saya di belakang aja ya. Oh, cewek. Nggak apa-apa. Apa? Saya cewek sih. Ganti ganti belum ganti. Hello, kok kayaknya nggak bisa ya join ke grupnya ya? Ke break room ini ya? Coba. Belum bisa ya? Nggak bisa nih, aku udah klik. Bentar, gue buka video. Iya. Sam, gue udah klik nih Sam, breakout Iya. roomnya. Woman, Iya. tahu kenapa nggak bisa? Nggak bisa ya? Udah tadi gue kelak. Ada pilihannya men sama women ya? Ada, gue Iya. udah tadi klik. Coba lihat yang nama gue juga nggak bisa. Bentar ya. Iya udah gue klik lagi nih. Nggak bisa, kenapa ya? Recording in progress. Oke. Jadi Ash ini bangga omnya ini karena Ash ini dapat penghargaan dari Presiden Jokowi untuk apa yang dia kerjakan dengan para wisata di Tanah Toraja dan Sulawesi Selatan. So ya mantap. Itu luar biasa. Ash, we are proud of you, man. Thank you. Semua kemuliaan buat Tuhan. Thank you. Amin. Masih ada 12 orang yang belum join. Mereka lagi bingung untuk masuk ke Ya. grupnya Bang Jo. Belum Ya, di itu. invite ya. Ya itu sudah Pak Ciko sudah pindah, yang lain sudah mulai datang ya pelan-pelan. Just Ya. let them use the time. Tinggal ada 6 orang yang ini Johan Eva. Itu Eva apa Johan kita nggak tahu. Teten dan Tini itu mereka bisa join apa tidak. Oke. Wah ya susah. Oke. Siap. Oke. Alright. Looking good. Siap. Tinggal nama-nama yang handphone Bang Jo agak susah. Iya ya. Ya, tinggal 3 orang. Ya kalau Teten dan Tini ini mereka suami istri. Gak tahu Gimana Bang Jo? Ya, coba Masuk ke assign ke iPhone siapa ya iPhone ini? atau kita coba assign dulu jadi nanti ketahuan nggak? Baru dipindahin. Oke, cobalah. Oke, Tiga-tiganya dia assign command dulu aja. Nanti kita pindahin setelah. Oke. Oke, siap. Ya, Ketahuan. hold on. Oke. Coba kita lihat. Dan nggak buka itu lagi. Coba kita lihat. Teten dan Tini. Siap. Okay, so everyone move already ya? Keren, siap. Semoga Oke. semua laki-laki di sini Bang Jo. Pasti. Siap, Beb. Siap. Masih laki-laki. Oke. Nah, secara khusus di sini kita akan membahas untuk pria. Kita akan membahas bagaimana pria dan perkataannya. Ini adalah hal yang kita perlu bahas bersama. Okay? Nah, tentu ada yang mengatakan bahwa pria beda sama perempuan. Kalau perempuan memang mulutnya banyak, itu laki-laki kan tidak, itu kira-kira ya.
Tapi basically that is not the case really ya. Pria itu harusnya adalah satu pribadi yang berwibawa dengan perkataannya, itu harus ya. Jadi kita pria itu sangat penting sekali untuk establish authority lewat perkataan. Itu jelas. Sebab kalau pria punya perkataan sudah tidak dapat dipercaya, itu mahal. Itu punya pengertian bahwa, kita berbicara language ya, itu punya pengertian bahwa pria itu sama sekali sudah kehilangan otoritasnya. Dia telah berada di bawah kekuasaan dari terserah, boleh oleh istrinya. Jadi dia menjadi custody dari istrinya. Kalau misalnya saudara mengatakan sesuatu, janji yang tidak ditepati, mengatakan perkataan-perkataan yang kosong, perkataan-perkataan yang melukai hati, itu semua telah menjadi alasan bagaimana saudara dapat terperangkap, terikat pada perkataan saudara. Nah, jangan berpikir bahwa kalau mereka masih kelihatan takut dengan saudara, itu berarti saudara masih punya wibawa. Ya. Nah, tahu nggak bedanya orang yang sungguh-sungguh tunduk karena wibawa dan orang yang tunduk karena takut? Tahu bedanya nggak? Kalau tunduk karena wibawa itu mereka pasti akan dengan sukacita mentaati, karena tunduk karena wibawa itu datang karena memberi rasa aman. Tapi kalau orang yaitu kemudian melakukan sesuatu driven by fear, itu nggak ada freedom. Orang ada dalam tawanan. Dan biasanya itu mereka cuma cari waktu dan kesempatan untuk satu saat tidak akan melakukan apa yang kita harapkan. Nah, kita sebagai orang percaya harus mengetahui bahwa perkataan kita itu sangat penting. Ya, bagi pria. Bagi pria, what you say is important. Kalau orang kehilangan kepercayaan pada apa yang saudara katakan, saya sudah katakan tadi di depan, you are in trouble. Itu adalah hal yang susah. Kalau orang udah bilang ini, itu mulutnya nggak bisa dipercaya, selesai. Apalagi? Apanya orang yang harus dipercaya? Coba, apanya? Oh, karakternya. Iya, karakternya. Tapi kalau orang yang punya karakter tapi dia tidak pernah berbicara, ya enggak. Masih ingat statement-statement yang seperti ini? Ini kata yang dipakai. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Itu jelas. Lebih baik orang menegur dengan perkataan keras, keras mungkin melukai, daripada kasih yang tidak dinyatakan, yang tidak dimanifestasikan. Nah, tentu kita mesti paham prinsip tentang perkataan. Nah, ini yang kita sudah bahas berkali-kali. Ini muncul di language, muncul di apa. Ini prinsip bahwa, ngerti nggak kalau saya sebut kata ini? Ide. Firman Tuhan itu bentuknya sama dengan itu. Nah, ide yang paling tinggi dari semuanya, bahasa Yunani itu namanya logos. Ya kan? Logos. Dia itu hikmat yang paling tinggi. The highest ideas. Nah, itu logos namanya. Nah, itu ada. Nah, kalau dia tidak diucapkan, dia tetap seperti itu aja. Makanya Tuhan mengatakan perkataan ini. Bahwa firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti itu apa tuh? Kalau keluar dari mulut. Diucapkan, itu yang punya daya cipta. Kalau dia tidak diucapkan, and dia stay there. Misalnya, karena begini, firman itu memiliki potensi daya cipta yang luar biasa kalau dia diucapkan. Kalau dia tidak diucapkan, dia tidak akan jadi apa-apa. Misalnya, waktu dunia masih gelap
gelap gulita dunia. Nah, Tuhan sih sudah selalu terang. Iya kan? Tuhan sudah selalu terang. Alkitab berkata, waktu Tuhan maka berfirmanlah Tuhan. Jadilah terang. Baru terang itu jadi. Kalau Tuhan gak berfirman, gak terjadi. So, ini kata yang saya mau pilih hati-hati sekali. When you say something, it moves something into a progression. Saya ulangi lagi. Okay? It moves something into a movement and progression. Jadi gini, kalau saudara tidak mengucapkan apa-apa, ya udah dia di situ aja. Tapi begitu saudara mengucapkan sebuah perkataan, itu kemudian berubah menjadi sebuah gerakan, sebuah momentum pergerakan, kemudian dia akan terus bergerak sesuai dengan apa yang kita katakan. Alkitab tulis kayak gitu. When God says nothing, nothing happen. When God says something, something happen. Kira-kira kayak gitu. Itu kata yang kemudian menjadi hal yang luar biasa. Nah, di pria sejati kita mengenal statement yang berbunyi seperti ini. Seperti, kenapa ada ibu di sini? Ibu kayaknya mesti dipindahin ini. Coba. Sorry, saya co-host dulu. Saya mau kasih co-host akses dulu. Oh, kasih co-host akses. Baru dia dipindahin. Apa kabar Ya. Ibu Purnama? Makanya saya kaget tiba-tiba ada ibu yang muncul. Kaget saya. Hah? Sudah? Bagaimana kasih co-host akses ya? Bentar Kak Pur, sabar. Oke, aku nggak bisa kasih co-host. Kayaknya harus keluar dari breakout saya. Kamu harus pergi ke ruang utama, John. Iya kayaknya. Oke, sorry. Saya remove dulu. Mungkin mungkin leave meeting dulu terus join lagi, Ma. Oh iya, itu langsung. Iya. Oke, ya. Kayaknya Siap. udah. Siap. Ya. Oke. Oke. Saya lanjut. Oke, ikutin ide ini karena ide ini mungkin most powerful thing yang kita suka pandang enteng tentang language kita, tentang bahasa kita, tentang perkataan kita. Karena kita sudah bilang di pria sejati saya katakan tadi itu ada sebuah statement yang bunyinya begini. Seperti Tuhan dengan firman-Nya, demikianlah pria dengan perkataan. Nggak bisa. Gak bisa katanya, Kak. Kamu matiin Uli bisa gak? Ada apa? It's okay, never mind. Kamu udah bukan host loh, John? Iya, saya ke remove sebagai host. Oke. It's okay. Oke. Ya, never mind. Kita lanjut ya. Jadi statementnya berbunyi gini. Seperti Tuhan dengan firman-Nya, demikianlah pria dengan perkataannya. Nah, ini yang paling penting. Oke. Pria, ada saatnya di mana kamu harus berbicara. Dalam konteks apa kita harus berbicara? Yang pertama, ketika itu berurusan dengan keputusan otoritas tentang arah dari keluarga, kita harus bicara. Oh, tapi kalau bicara istri saya yang bicara. Tidak, kamu yang harus berbicara. Pria yang harus berbicara. Yang kedua, berurusan dengan disiplin pada anak-anak kita. Pria harus bicara. Itu jelas. Kita harus mengatakan perkataan-perkataan otoritas yang akan kemudian ditangkap oleh anak-anak kita sebagai kebenaran. Saya perhatikan anak-anak saya sampai mungkin waktu mereka SMP kelas 3 kali. Itu mereka sampai SMP kelas 3 bahkan sampai SMA bahkan ya. Itu ya anak-anak saya. Itu mereka weekdays tidak pernah main game loh. Nggak pernah. Weekdays, Senin sampai Jumat tidak pernah main game loh. Ya, sebab kita bilang Senin sampai Jumat, oke, kamu belajar.
Nah, buat anak-anak, perkataan orang tuanya itu adalah apa? Otoritas yang tertinggi. What you say is the truth for them. Apa yang saudara katakan itu menjadi apa? Kebenaran buat mereka. Saya lihat anak-anak kita tumbuh sampai SMP kelas 3 ya. Itu mungkin sampai SMA. Mereka selalu berkata, kalau ada orang kasih tahu mereka gini, mereka bilang tidak, mereka akan berkata, Papa bilang atau Dad said, Mom said, karena menurut mereka itu penting sekali buat mereka. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu saudara pertimbangkan. Nah, gini, ada orang sudah tahu apa yang saya bilang ini, tapi di dalam praktek mereka tidak melakukannya. Waktu mereka tidak melakukannya. Tahu kenapa mereka tidak melakukannya? Saya pun hampir seperti itu. Karena kita suka menyerah untuk tidak berkata-kata. Makanya begini, listen to me carefully. Kalau saudara sedang ada dalam masalah dengan pasanganmu, atau dengan siapa saja, please, do not be silent. Minta maaf, minta ampun, ngomong sesuatu, jangan diam. Makanya di Pria Sejati ada statement yang berkata seperti ini. Diam kadangkala bukanlah emas, tapi dia hanya berwarna kuning saja. Sometimes silence is not golden, but it's only yellow. Karena memang kita sebagai pria kadangkala suka menyerah untuk tidak mengeluarkan perkataan-perkataan otoritas yang datang dari Tuhan. Nah, tentu perkataan otoritas ini harus muncul karena pria tersebut berjalan dengan Tuhan. Pria tersebut tahu persis otoritasnya. Pria tersebut tahu bahwa dia adalah imam, raja, dan nabi dalam rumahnya. Dia tahu persis untuk protect keluarganya. Dia yang harus memutuskan hal tersebut. Tahu ceritanya kan? Waktu iblis atau ular ngobrol sama Hawa banyak. Menurut saudara apa masalahnya Adam? Di Pria Sejati dikenal sebuah prinsip. Prinsipnya berbunyi begini. Dosa manusia atau dosa Adam bukanlah apa yang diperbuatnya, tetapi apa yang tidak diperbuatnya. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi dosa Adam itu bukanlah apa yang diperbuatnya, tetapi apa yang tidak diperbuatnya. Oke? Sudah paham nggak statement itu? Sebab begini, waktu Hawa makan buah itu, dunia baik-baik aja. Waktu Adam makan, baru dunia berantakan. Jadi ada waktu Hawa sudah makan buah itu, dunia biasa aja. Tapi Adam tidak makan. Sebelum Adam makan. Jadi ada jeda waktu di mana Adam sudah makan, tapi dunia belum jatuh. Manusia belum jatuh. Karena Adam belum. Karena Adam yang pegang otoritasnya. Tapi masalahnya Adam di sini ada pada itu passivity. Passivity. Bilang apa? Passivity itu apa? Pasif. Dia pasif, tidak berinisiatif. Pasif, tidak melakukan apa-apa, tidak mengatakan apa-apa. Padahal kita tentu tahu selama semua proses itu berlangsung, Adam ada di samping istrinya. Ini menunjukkan bahwa perkataan-perkataan yang tidak kita ucapkan, yang harus kita ucapkan, yang seharusnya kita ucapkan, itu bisa mahal sekali harganya. Bisa sangat mahal harganya. Passivity sometimes is so costly. Sangat mahal. Ya. Nah, makanya disinilah pria perlu sadar bahwa perkataannya penting. Seandainya waktu itu Adam nyela, tidak, firman Tuhan berkata ini, itu otoritas datang, iblis saya yakin berhenti. Yakin saya. Dan paling tidak Hawa tersadarkan dengan otoritas yang keluar dari mulut imam dan nabi dan raja, yang pada waktu itu tentu adalah Adam. Waktu dia berkata ini, no, ini firman Tuhan. Waktu dia katakan perkataan tersebut, there is power, there is authority, there is something, create momentum to move, melakukan sesuatu yang menyebabkan adanya pergerakan untuk maju. Bapak-bapak, mari
kita exercise perkataan-perkataan yang menciptakan momentum untuk maju. Create perkataan itu, persiapkan perkataan itu. Dan perkataan itu tidak lain dan tidak bukan adalah perkataan-perkataan yang saudara dapatkan dari firman Tuhan. Makanya berkata sesuai dengan firman Tuhan itu penting. Itu penting. Karena memperkatakan firman Tuhan itu adalah ide di mana saudara melepaskan bukan cuma idenya, tapi ide yang berkuasa. Ide yang punya daya cipta. Ide yang ubah banyak hal. Waktu kita masih kecil semuanya. Saya masih umur 5 tahun bahkan. Saya mungkin sudah pernah dengar cerita ini. Ayah saya itu bangunkan kita semuanya untuk kebaktian. Jadi kita dipaksa untuk kebaktian. Kalau tidak kebaktian kita bisa dipukul pakai rib, pakai kopel rib. Kita mesti bangun pagi-pagi dan ini namanya kebaktian dan setengah paksa. Yaitu itu agama kan buat itu. Tapi terlepas dari semua praktek itu, ada perkataan yang dia katakan, yang kalau sekarang saya mundur balik untuk mendengarkannya, itu perkataan memberikan daya cipta di dalam diri saya untuk mengasihi Tuhan, firman-Nya, dan seterusnya. Dan sampai sekarang adik saya, kakak saya mungkin bisa tengok ke belakang untuk melihat hal tersebut. Sebab ini ayah saya selalu bilang, ini ayah saya selalu katakan, ini dia selalu bilang. Kalau kamu bangun pagi dan beribadah, ya, maka ini kata yang dipakai, Tuhan akan bekerja di dalam kehidupanmu dalam semua yang kamu kerjakan. Nah, dulu waktu itu kita kecil nggak ngerti berkat, kita nggak ngerti yang namanya berkat. Kita nggak tahu istilah berkat, tapi kata itu tuh Tuhan bekerja. Jadi kita ingat sekali. Jadi kalau bangun pagi kita cuma tahu Tuhan bakal bekerja. Tuhan bakal bekerja di dalam kehidupan kita dan dalam apa saja yang kita kerjakan. Itu masuk di kepala saya sampai hari ini. Kalau kita beribadah, Tuhan akan bekerja. Ya toh. Terus kemudian setelah bertobat, baca-baca kan, kata berkat itu apa ya? Berkat itu apa? Ternyata berkat itu bukan berurusan sama uang banyak. Berkat itu berurusan dengan karya Tuhan. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kalau dibilang Tuhan memberkati kita, itu berarti apa? Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. The blessing is something that works in you. Yang Tuhan taruh, Tuhan bekerja bersama dengan kau. The blessings of God punya pengertian pekerjaan Tuhan berlangsung dalam kehidupanmu. Saya kalau mundur balik ingat hal tersebut. Oh mungkin waktu itu bokong kita atau pantat kita merah-merah karena dipukulin pakai kopel rib untuk bangun pagi dan pimpin kebaktian, nyanyi dan semuanya. Tapi sekarang kalau saya mundur ke belakang, itu membekas di saya. Perkataan itu create life. Wah. Ada lagi hal-hal yang orang tua saya selalu katakan kepada saya. Kalau kamu ketemu orang, selalu beri salam mereka lebih dahulu. Jadi di rumah kita selalu orang berlomba-lomba untuk memberi salam pada orang lain. Good morning, apa kabar, selalu begitu. Dan itu mempengaruhi banget kita. Mempengaruhi banget cara hidup kita. Mempengaruhi banget. Kita kemudian bertumbuh di dalam pengertian yang dengan kuat tertanam dalam kehidupan kita. Nah, ini pentingnya kita sebagai pria tidak pasif dalam perkataan. Tidak pasif. Ya. Ada gini, jangan salah untuk mengatakan seperti ini. Yang banyak bicara itu perempuan. Ya. Memang betul ada ayat yang berkata siapa yang banyak bicara banyak kesalahan, betul. Tapi tidak berbicara sama sekali, itu lebih salah, itu jelas. Tidak mengatakan apa-apa, itu lebih salah. Makanya kita perlu dilatih. Pria, pakai perkataan kita, pakai bahasa kita. Gunakan bahasa-bahasa yang membangun, meneguhkan, menolong orang lain. Oke, saya bertumbuh. Seperti saya sudah katakan pada saudara. Saya bertumbuh di lingkungan keluarga Ambon dan Manado. Di mana di situ orang maki, sumpah serapa adalah hal yang biasa. Tinggal di Makassar, sama. Semuanya serba bahasa kotor.
Dari pagi, dari terbitnya matahari sampai terbenam. Bahasa kotor tiap hari. Tiap hari, tiap saat. Itu adalah hal yang sangat biasa kita katakan. Itu seperti terjadi seperti Yesaya itu. Betul. Kita hidup di bangsa yang najis bibir. Bangsa yang suka maki itu. Najis bibir banget. Kita seperti itu. Pokoknya. Kalau ndak S, ndak F, ndak K, ndak T. Pokoknya apa aja. Semua huruf bisa jadi huruf kotor buat kita. Itu jelas. We did it all the times. Ya. Nah. Coba bayangkan. Bahasa itu yang keluar. Waktu saya bertobat ya. Pak, nggak tahu kenapa. Itu hilang sendirinya, men. Hilang. Saya nggak tahu kemana perginya itu. Nggak ada lagi, nggak ada sisanya sama sekali. Sampai teman saya kalau bicara sama saya, dia bilang, kok sakit apa? Saya sakit apa? Kenapa kok nggak bicara kayak kita? Bayangkan. Waktu dia telepon saya satu ketika, ya, dia telepon saya, kita bicara di telepon, dia menggunakan kata-kata itu di Makassar. Oh, kata itu disebutkan, tapi saya nggak jawab. Dia sampai kaget. Sampai dia berkata begini, ini bahasa Makassarnya. Kok gini kan, Yona? Ini kau kah? Dia begitu. Maksudnya bilang ini, is this you? Ya kenapa? Tapi itu gak ada. Saya kemudian sadar bahwa kalau hati kita berubah, ada perubahan di mulut kita. Nah ini penting, ini penting. So bayangkan, berarti mulut kita disentuh oleh kuasa. Berarti Roma 10 ayat 8 terjadi. Ada kuasa di perkataan saya. Waktu saya sadar itu, saya berkata-kata dengan cara yang berbeda. Saya berkata-kata dengan cara yang berbeda. Ya, saya kemudian mulai tahu bahwa perkataan saya mesti benar. Jadi waktu saya mulai berkhotbah, umur 16-17 tahun saya mulai berkhotbah jalan-jalan. Orang bilang begini, perkataanmu kayaknya ada kuasanya. Saya sudah tahu bahwa karena mulut saya punya kuasa. Karena begini, itu bukan karena saya. Tapi semua orang punya kuasa itu. Coba kita tidak mau menggunakannya. Tapi kalau kita menggunakannya dengan benar, perkataan-perkataan kita yang hidup yang sudah diperbaharui ini, perkataan kita katakan dengan wibawa dari Tuhan, something will happen. Sesuatu pasti terjadi. Nah, mulai belajar memperkatakan perkataan-perkataan yang sehat. Perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Oke. Kalau hati saudara firman Tuhan, kalau saudara merenungkan firman Tuhan, hal pertama yang dipengaruhi itu apa coba? Mulut. Ya, mulut. Jadi kalau saudara merenungkan firman Tuhan, hal pertama yang disentuh adalah mulut saudara. Kita baca ayatnya. Ayat sudah biasa dari pasal yang sudah biasa. Orang yang sering mendengarkan saya, ayat ini mungkin saya kutip paling banyak dari perjanjian lama. Yaitu Amsal pasal 4. Ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-27. Tapi coba kita lihat. Saya baca ayat 20 pada saudara. Kemudian tunggu saya tanya. Pastor Sam, kita bakal berapa lama di ruangan ini? 30 menit ya? Masih ada 5 menit Bang Jo. Oke, siap. Oke, Amsal 4. Kita baca ayatnya yang ke-20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Kalau kita mengatakan perkataan firman Tuhan dengan kuasa yang dari Tuhan kepada anak-anak kita, mereka akan mewarisi itu tuh, kesembuhan dan seterusnya. Tapi ini, ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena situlah terpancar kehidupan. Jadi hati sudah ya, firman tersimpan dalam hati kita, sudah memberikan kehidupan, memberikan kesembuhan. Tapi coba lihat ayatnya yang ke-24. Akibatnya langsung, buanglah mulut serong daripadamu. Jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jadi jelas, begitu hati kita berisi dengan firman Tuhan, itu akan ganti semua sampah yang ada di mulut kita. Oh, saya kemudian sadar, oh benar. Yuk,
Mari bahasa kita sebagai pria harusnya adalah bahasa otoritas, bahasa yang membangun, bahasa yang mengarahkan, bahasa yang ini kata saya pakai itu, mendorong ketaatan, bahasa yang membangkitkan sukacita, bahasa yang memberikan semangat. Saya mempercayai begini, bahwa semua orang yang penuh dengan firman, mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kata-kata motivasi yang powerful. Saya percaya hal tersebut. Bapak-bapak, pakai perkataan kita untuk menyatakan otoritas. Pakai perkataan kita untuk mendorong ketaatan. Pakai perkataan kita untuk memelihara perjalanan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan Pastor Sam. Thank you. Thank you Bang Jo, powerful. Saya yakin kita semua diberkati. Jadi kita akan kembali ke main room dan kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ya, jadi saya akan tutup yang ruangan ini dan kita kembali ke main room ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Recording stopped. Buat yang masih ada di room ini, ada di pojok kanan bawah live room ya. Kalau mau live dan kita masuk ke main room ya. Pojok kanan bawah, live room warna biru.
Oke, yang grup yang sebelah masih ada sedikit pembahasan. Berapa menit lagi? Masih ada kesaksian nih. Oke. Kita tunggu sebentar ya. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. Ada yang mulai nanya, silakan. Ya, Boleh. silakan. Kalau ada pertanyaan, kita manfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Silakan. Unmute, langsung boleh bertanya atau kirim pertanyaan di kolom chat. Thank you. Cuman mau bilang nih, Bang Jo, happy birthday Om Benny. Mantap. Happy birthday, Pak Benny. Happy birthday, Pastor Benny. God bless you. Umurnya sama dengan umur Indonesia. Jadi Pak Benny lahir pas hari kemerdekaan. Jadi pekik merdeka pertama itu teriakan menangisnya Pak Benny kayaknya. Merdeka! 76 tahun, Bang Jo. Iya, exactly. Mantap. Praise the Lord. Praise God. Oke. Adakah pertanyaan? Atau boleh tanya Bang Jo? Boleh dong. Oke, ini ada pertanyaan salah satu dari jemaat waktu itu antara dia ini istri yang bertanya. Jadi tentang perkataan juga. Jadi istrinya ini anggap suaminya arogan karena perkataan-perkataannya, keputusan-keputusannya sebenarnya ada yang salah gitu loh. Cuman suami ini tetap bersikeras karena dia menganggap dia man of authority, dia man of the house, jadi dibilang semua harus ikut keputusan dia. Istri tahu bahwa keputusannya adalah keputusan yang kurang tepat, tapi sebagai istri dia mau coba untuk tunduk. Dan bagaimana caranya agar ada kesadaran gitu dari suami ini untuk menyatakan bahwa yang seperti tadi Bang Jo bilang, kalau kita juga harus say sorry atau minta ampun kalau ada kesalahan. Menurut Bang Jo gimana, Bang Jo? Thank you. Wow, that's a good question though. Karena itu kan lebih kepada pemahaman menyeluruh dari otoritas, ya kan? Ada beberapa hal yang kita perlu paham dulu tentang authority, oke? Bagaimanapun juga suami adalah otoritas di dalam keluarga yang paling tinggi. Habis itu Yesus kan. Nah, yang kita perlu memperhatikan adalah authority may be an authority, tapi dia belum tentu membuat orang lain mengakui otoritas tersebut. Betul ya? Bisa jadi. Jadi kelihatannya suaminya karena melakukan beberapa yang saya sebut saja pelanggaran otoritas, misalnya biar salah tetap memaksakan otoritas, itu jelas melanggar, itu sudah bagian abuse daripada authority. Yang kedua adalah dia tidak mengambil langkah-langkah untuk meneguhkan authority. Jadi kita mesti tahu bahwa otoritas terbangun oleh apa? Otoritas pertama terbangun oleh hidup yang benar. Itu benar. Otoritas datang karena hidup yang benar. Itu jelas. Karena memang Tuhan sudah atur kan, pria memang otoritas. Tapi hidup yang benar itu, kalau saudara hidup benar, saudara bakal disegani oleh kawan maupun lawan. Masih ingat cerita Yohanes Pembaptis dan Herodes? Tahu ceritanya ya? Di Markus pasal 6. Itu ditulis dengan jelas bahwa Herodes itu sebenarnya segan terhadap Yohanes. Markus 6 ayat 20 deh. Kalau saudara mau baca di situ, itu bahwa dibilang bahwa Herodes itu segan pada Yohanes karena Yohanes itu orang benar dan suci. Itu ditulis oleh Alkitab seperti itu. Jadi kemudian kita tahu bahwa dibilang ini, kalau Herodes mau dengar Yohanes, dia tahu dia pasti bakal ketemplak. Tapi dia dengar juga karena dia respect pada Yohanes. Nah itu dia tuh, hidup yang benar bring respect to others. Itu jelas. Itu jelas. Nah itu benar. Nah, tapi kenapa orang benar suka dibunuh? Itu biasanya karena
orang yang tidak benar itu tidak punya pilihan lain kecuali menghancurkan itu untuk memaksakan apa yang dia inginkan. Kalau sudah perhatikan baik-baik, itu yang pertama. Yang kedua, what brings you on the place of authority? To serve. Kalau seorang suami ingin meneguhkan otoritas dan terus memperkuat otoritasnya adalah that person, suami harus serve, harus melayani keluarganya. Dia harus melayani istrinya, dia harus melayani anak-anaknya. Oh ya, masa sih di mana ada ayatnya? Bukan harus istri yang melayani suami. Baca Alkitab baik-baik. Yesus melayani mempelainya. Katanya menjadi seperti Yesus. Jadi pria harusnya melayani istrinya, melayani anak-anaknya. The way you serve, cara saudara melayani keluargamu akan membawa saudara pada posisi bagi pihak otoritas. Bukan Yesus berkata, barang siapa yang mau menjadi yang paling besar dan paling utama, dia harus menjadi pelayan dan menjadi orang yang melayani semuanya. Nah, itu dia prinsip yang dipakai. Kalau kita mengerjakan hal tersebut, kita melayani dengan tujuan-tujuan yang jelas untuk kepentingan kerajaan Allah. Dan itu terjadi. Kita ini pria seringkali, maafkan saya pakai bahasa Makassar atau bahasa Ambon, suka kapujiang. Suka mau dibilang-bilang itu, mau dipuji-puji, suka merasa itu gitu. Jadi kita mau kelihatan baik di luar, di rumah sendiri kita seenaknya. Makanya kita kehilangan wibawa di rumah sendiri. Padahal harusnya di rumah kita lebih utama. Saya kemudian pernah ditegur Tuhan loh. Saya mengeluh melayani di rumah saya hanya untuk antar anak saya dari Point Cook pergi ke Wantirna South. Itu jaraknya kira-kira mungkin 56 sampai 60 kilo kali dari sini ya. Ke Wantirna South dari Point Cook. Wah, saya agak mengeluh. Tapi waktu saya pergi ke Jerman, saya berkata, aduh merupakan kesukaan. Tuhan berkata buat saya, pergi ke Jerman yang ada 6.000 miles dari rumahmu, kau bilang oke. Antar anakmu yang cuma sekitar 56 kilo aja kamu udah mengeluh. Itu namanya kamu nggak bagus. Kamu membuat pelayananmu terhadap keluargamu bukan dengan murni, dan itu nggak bagus. Ada banyak hal yang bisa menghalangi kita. Kita harusnya konsentrasi melayani istri dan anak kita dengan baik. Saya nggak tahu sudah diajar apa bahwa tapi yang jelas menurut Alkitab yaitu suami dan istri harus saling menundukkan diri, dan harusnya kalau baca Efesus pasal 5, suami harus melayani istri. Harusnya perempuan-perempuan tidak boleh dengar apa yang saya katakan ini. Nanti dia tuntut lagi suaminya di rumah, ayo layani saya. Itu bisa bahaya ini. Yang saya maksudkan adalah bahwa ini adalah bagian dari pria. If you want authority, serve others. Ya, itu jawaban saya. Thank you. Thank you, Bang Jo. Oke, jadi buat yang baru bergabung dari grup yang women, kita ada waktu 15 menit untuk tanya jawab, kurang dari 15 menit mungkin, karena jam 9 kita harus selesai. Bang Jo dan Kak Ina mungkin ada acara lain. Silahkan kalau ada pertanyaan, mohon untuk mempercepat, bisa langsung unmute speakernya dan langsung bertanya. Atau kalau ingin lebih cepat dengan chat, silahkan juga yang terbiasa dengan chat, kita berikan waktu. Silahkan. Silakan, ada yang raise hand, langsung unmute dan bertanya. Orchid, apa kabar? Om Jo, kabar baik. Apa kabar Orchid? Kita bisa gabung juga. Iya Om Jo, Orchid mau tanya sama Om Jo sama Tante Ina juga. Tadi kita sempat ngobrol tentang love language. Jadi dalam rumah tangga itu kan penting banget untuk mengerti love language antara kita dan pasangan yang mungkin saja bertolak belakang, cuman itu bisa complement each other. Nah, Orchid mau nanya nih, berdasarkan pengalaman pribadi sama tunangannya Orchid. Jadi kita itu sebenarnya love language-nya mungkin agak beda gitu Om. Saya tuh tipikalnya words, anak words banget. Jadi apa-apa tuh harus dibicarain, apa-apa tuh harus segera. Misalnya nih ada sedikit gesekan, saya tuh kayak suka discuss gitu. Nah, tipikalnya pasangan saya tuh rada-rada apa ya, dia tuh lebih suka kayak, oh ya, biarin sampai besok aja.
gitu, dibawa tidur gitu. Kalau saya tuh nggak bisa Om, jadi baiknya kayak gimana sih untuk ketemu di tengah lah untuk ini, karena kan saya kan juga sebenarnya tuh untuk berdiskusi itu sangat penting banget, komunikasi itu sangat penting banget, apalagi kita itu kan long distance atau mungkin kita nggak bareng gitu Om, gitu aja sih mau nanya. Oke. Nah, siapa Orchid? Saya umumin aja Recording dan in mereka mau progress. bicara juga kok. Recording Jadi stopped. Orchid ini adalah tunangan dari Ash. Ash Tangkesalo dan Orchid sudah bertunangan, mereka bakal menikah. Ya, itu nanti tanggalnya dia akan kasih tahu ke kita semuanya. Ya, mereka sudah pergi lamaran dan seterusnya. So Orchid sedang berbicara dengan Ash, jadi Ash ada di sini, jadi saya kasih tahu aja. Nah, begini, kita tentu tahu kemarin kita sudah bahas dari 5 love languages yang kita pelajari itu kan ada word of affirmation, itu word tadi mungkin Orchid ada yang seperti itu. Yang kedua ada quality time, yang ketiga ada physical touch, yang keempat adalah act of service, yang kelima adalah giving gifts ya dan seterusnya. Nah, saya kemarin minta kita semua yang hadir untuk melihat 2 hal. 2 hal dari 5 hal tersebut, apa yang dari kita. Artinya 2 hal tersebut itu begini. Karena bisa beda begininya. Misalnya begini. Apa yang kamu ingin kerjakan buat pasanganmu? Kamu apa? Apa yang kamu mau lakukan buat pasanganmu? Itu kamu punya terhadap orang lain. Tapi yang kedua adalah apa yang kamu harapkan pasanganmu lakukan buat kamu, betul ya? Nah, Orchid tadi bilang kalau Orchid lebih banyak ke word of affirmation. Yang penting ngomong, selesaikan dengan baik, harus berbicara. Everything harus diselesaikan dengan dialog, harus ya gitu ya kan? Sementara ada yang berkata, ya itu nggak penting lah, tinggalin aja, udah gituin aja gitu. Sementara kalau tipikal kayak Ash, dipeluk aja selesai, kira-kira begitu. Ya udah dipeluk aja tanpa bicara selesai, kira-kira kayak gitu ya kan. Nah, mungkin bisa kayak gitu. Nah tentunya hal tersebut perlu dibangun atas dasar 2 hal. Kita sudah bahas kemarin bahwa 5 love languages ini punya dasar 2 yang penting. Yang pertama adalah dasarnya adalah kasih tanpa syarat. Itu yang pertama. Jadi kasih tanpa syarat itu mesti ada. Sebab kalau kasih tanpa syarat itu tidak ada, demandingnya bakal lebih tinggi daripada kerinduan untuk serve atau melayani. Jadi kita demand. Nah, yang demanding ini cenderung terluka biasanya. Itu biasanya orang terluka karena demand terlalu tinggi tidak mencapai apa yang diharapkan, mereka kecewa, disappointment, dan biasanya cohort mundur, menarik diri, dan seterusnya. Nah, itu bisa terjadi. Tapi bukan cuma kasih yang tanpa syarat. Ini yang kedua syarat supaya kita bisa dengan mudah menyatakan love language kita sekalipun itu berbeda. Yang kedua adalah kedewasaan. Bahwa kedewasaan inilah yang akan membuat kita mengerti bahwa perbedaan itu by all means with the purpose of complement one another ya. Jadi tujuan daripada kedewasaan itu supaya perbedaan languages kita, pendekatan kita, karunia kita dan seterusnya itu adalah bertujuan untuk memperlengkapi. Itu jelas tujuannya sangat memperlengkapi ya. Itu jadi kalau 2 hal ini kita miliki Orchid, nanti ke depan kalau hal tersebut terjadi muncul upaya-upaya untuk mengerti pasangan kita dan tidak menuntut. Tapi juga di sisi yang lain adalah kita mengkomunikasikan ini yang saya butuhkan. Butuh orang yang dewasa untuk mengkomunikasikan apa yang dia butuhkan. Atau butuh orang dewasa untuk mengkomunikasikan kalau dia terluka atau dia lagi senang, dia menyukai sesuatu. Nah, biasanya orang yang tidak dewasa, yang agak angkuh-angkuh dikit, suka simpan-simpan perasaannya. Biar dia terluka, enggak, saya enggak apa-apa. Padahal hatinya sakit, minta ampun. Orang Makassar bilang, ada gimpe-gimpe, hancur-hancur di dalam. Dia tahan saja, dia bilang, aduh baiknya
gitu. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah bisa juga kita sebagai orang-orang yang tidak dewasa kadangkala tidak mau mengakui kebutuhan kita. Kita takut kalau orang tahu kebutuhan kita yang kita akui itu akan dipakai untuk menyerang kita. Jadi kemudian kita menutup diri, tidak vulnerable terhadap pasangan kita. Sehingga yang terjadi paling banyak adalah, ya udah, begitu kita tertutup pada hal tersebut, ketahuilah, kita akan tertutup pada banyak hal yang lain. Karena ini tentang ketertutupan dan keterbukaan. When you start to open one door, possibility to be open in all doors is 95%. Ya, tapi when you close one door, possibility to close all doors is 100%. Jadi memang begitu kita mulai tutup, itu adalah benih ketidakpercayaan. Ketertutupan adalah benih ketidakpercayaan. Kalau dibiarin, dia bakal menjadi tembok pemisah yang paling kuat. Jadi saya menyarankan tadi, pengertian dan kemudian mengatakan apa adanya. Yang begini perlu dibicarakan. Dan memang tidak semua perlu dibicarakan, apalagi hal-hal itu menyangkut masa lalu, hal-hal yang di belakang, perasaan-perasaan tentang yang di belakang. Kalau memang kita sudah putuskan tidak bicarakan, tidak usah bicarakan lagi. Nah, biasanya antara laki-laki dan perempuan, yang mana yang paling suka bicarakan lalu? Perempuan, karena dia tersambung. Dia kalau bicara susah beda keterangan waktu hari ini atau hari yang dulu. Itu dia sambung aja karena dia punya komunikasi kayak kabel. Ya udah. Jadi kemudian hal tersebut bisa menjadikan masalah. So, makanya untuk 5 love languages itu kemarin kita sudah memulai dengan memberikan dasar yang sangat kuat bahwa harus kasih. Istri saya menyampaikan kasih itu adalah kasih yang tanpa syarat dan seterusnya. Baru kemudian kita harus dewasa. Supaya kita dewasa di mana kita berpikir tidak seperti kanak-kanak, berkata-kata tidak seperti kanak-kanak, merasa tidak seperti kanak-kanak, tapi kita merasa seperti orang dewasa. Itu jawaban saya, Orchid. Saya berharap ini bisa memberi masukan. Thank you buat pertanyaannya. Thank you. Siap. Oke. Ada pertanyaan lagi Bang Jo? Either Bang Jo atau Kaina bisa jawab pertanyaan ini. Jadi pertanyaannya seperti ini, kalau ada seorang istri merasa suaminya memiliki sikap atau attitude yang salah, lalu istri menasehati, tapi tetap suaminya melakukan tindakan yang sama berulang-ulang. Waktu istrinya menegur kepada suaminya berkata istrinya yang salah, istrinya yang tukang marah-marah, atau istrinya yang cerewet, suka ngomel-ngomel. Menurut Bang Jo dan Kaina, bagaimana sikap yang paling baik untuk hal seperti ini? Thank you Bang Jo atau Kaina. Ibu Ina mau jawab dulu apa langsung ke saya? Oke. Dia bilang langsung saja katanya sayang. Dia menuju ke bawah, dia tinggalkan tempatnya dia yang di atas, dia menuju ke bawah sini. Oke. Kalau saya menjawabnya adalah yang pertama itu bertobat dulu. Itu jelas. Karena ada kecelakaan pemahaman terhadap, kalau menurut saya, itu sudah memiliki benih yang berbahaya. Kalau dibiarin dia akan terus lebih lagi. Itu namanya benih pembenaran diri. Itu mengerikan kalau dibiarkan. Jadi kalau dia pria dan kemudian memiliki sikap seperti itu harusnya dia perlu bertobat. Ya, kita harus belajar untuk selalu dalam konteks apapun, waktu kita kemudian dalam posisi seperti itu, satu sama lain sebaiknya tidak membenarkan diri kemudian itu tuh. Karena merasa diri benar itu selalu bahaya. Saya selalu bilang itu, orang yang merasa diri benar selalu berjalan di jalan yang salah. Itu pasti. Jadi ya, itu adalah hal yang sangat berbahaya. Jadi kalau hal tersebut, mereka harus berhenti sebentar dan kemudian harus menyadari bahwa ini perlu berhenti. Merasa diri benar dan kemudian menuntut yang lebih banyak. Biasanya
biasanya. Suami kalau dia memang salah pertama kali, dia bisa akui. Tapi kalau dia terus disalahkan, biasanya yang muncul adalah itu pembenaran diri. Jadi memang sebaiknya ibu-ibu atau istri jangan menuntut terlalu banyak, ya. Tapi kan menuntut bagus, enggak. Menuntut itu kadangkala menyebabkan suami akan memasang tembok dan kemudian membenarkan diri pada situasi yang seperti itu. Jadi selalu harus dengan rendah hati mengakui bahwa oke, saya bisa salah tapi ini yang saya maksudkan. Kemudian mengkomunikasikan kembali. Kalau saya lihat dari case pertanyaan tadi, ada komunikasi, ada breaking communications antara suami dan istri sehingga kehilangan kepercayaan dan seterusnya. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih, Mas. Thank you, Bang Jo. Oke, sekarang waktu 8.58. Kita masih ada waktu sedikit. Setelah kita masih ada waktu untuk pertanyaan. Mungkin satu lagi pertanyaan. Silahkan. Setelah itu nanti Kak Ina dan Bang Jo akan berdoa untuk kita semua. Kita tutup dengan doa. Mereka akan berdoa untuk setiap pasangan yang ada di sini. Kita berdoa untuk komitmen tentang bahasa kasih yang sudah diajarkan 2 hari ini. Jadi mohon kalau ada pertanyaan silahkan, masih ada waktu. Siap. Baik. Aku boleh nanya nggak? Lia, ya silakan. Kalau tadi kan Kak Ina bilang meninggalkan warisan tidak buat anak-anak ya. Ya. Nah, sebenarnya yang menentukan itu suami atau istri di dalam rumah. Rules dan segalanya gitu loh. Kadang kan mungkin ya banyak istri-istri mungkin lebih rohani, lebih apa gitu kan. Kadang-kadang karakter kan pasti berbeda ya, suami dan istri gitu. Jadi biasanya harus suami dulu atau istri dulu gitu. Kadang-kadang saya juga bingung gitu, maksudnya harus saya dulu yang mulai atau harus laki-laki yang mulai di dalam rumah gitu. Iya. Gitu sih. Thank you Lia. Ini Ibu Gembala ini yang bertanya. Oke, baik. Warisan iman itu tentunya both, dua-duanya, suami dan istri. Jadi bukan hanya suami saja walaupun dia imam dalam rumah tangga atau dia kepala istri. Enggak. Jadi suami yang memberikan warisan iman tentunya kepada anak-anak dan juga istri kedua-duanya. Ya, kalau pertanyaannya lihat salah satu suami atau istri, jawaban saya adalah kedua-duanya. Ya, itu yang dimaksud dengan parenting. Itu yang disebut dengan parenthood, ya. Jadi warisan memang bukan hanya satu. Warisan itu harusnya parenthood. Jadi suami istri akan meninggalkan warisan. Many stories about orang-orang seperti misalnya keluarga Pak Stephen Tong. Itu mamanya yang meninggalkan warisan yang kuat untuk mereka. Ya. Pak Arifin misalnya, mamanya yang banyak memberikan warisan yang banyak buat dia dari sisi spiritual. Tapi ada hal-hal yang lain yang dia dapat dari ayahnya. Jadi memang kalau warisan iman, it's about parenting. Sebab begini, karena begini. Masih ingat isu ini ya, kita mesti tahu bahwa waktu suami istri menjadi satu. Pernah tahu nggak? Suami istri menjadi satu, itu sebenarnya suami istri sedang menyatakan Elohim. Jadi sedang menyatakan pribadi Allah. Jadi suami istri yang menjadi satu, itu menyatakan kepada anak-anak mereka atau kepada dunia bahwa mereka adalah menyatakan pribadi Allah. Mereka menyatakan Tuhan. Berarti memang soal warisan pengenalan akan Allah, warisan iman dan seterusnya, itu berlaku untuk parenting. So both, suami dan istri, itu yang harus meninggalkan keteladanan, iman, kekuatan kasih, dan pengharapan kepada anak-anak mereka. Ya, itu jawabannya. Terima kasih. Teladanan atau harus ada paksaan, Kak?
I like that. I like that. Seperti yang tadi saya cerita di yang pria, bahwa ada level tertentu itu bukan soal paksaan dan keteladanan. Jadi begini, ada yang namanya didikan. Didikan itu selalu sifatnya ada pemaksaan karena kata didikan dalam bahasa Yunaninya, itu bahasa Ibraninya sama, itu menggunakan kata paideo. Itu artinya cemeti, cambukan. Jadi semua bentuk disiplin, semua bentuk didikan, itu adalah bagian yang rada memaksa. Tapi dasarnya sekali lagi, harus kasih. Sebab salah satu manifestasi dari kasih adalah disiplin. Menyatakan kebenaran. Ya, saya waktu masih kecil, oh iya, jam 5 pagi kita dibangunin pakai rim, pakai ikat pinggang, oh dihantam. Bangun, habis begitu bangun siang, ngantuk, nangis. Disuruh ini baca Alkitab ini, pimpin ibadah. Itu umur 5-6 tahun. I think so. Dan ya. Tapi ada yang membekas sih, ada yang membekas ya. Ya, siap. Thank you. Thank you. Ya, jadi disiplin itu juga kita terapkan ya sama anak-anak. Jadi waktu mereka masih kecil, kalau udah dewasa begini tentunya tidak. Ada yang namanya kita terapkan tokat kasih. Jadi itu di pantatnya kalau dia nggak taat ya, nggak dengar-dengaran. Jadi memang walaupun kita nggak mau untuk disiplin, tapi kita harus buat itu. Itu kalau talking about disiplin ya, kita harus karena biasa anak-anak juga itu bayi-bayi juga biasanya kita ada disiplin bayi-bayi, tapi maksudnya ada kepura-puraan, itu istilahnya misalnya dia nangis terus harus digendong, manipulasi ya, saya cari nama kata itu, manipulasi. Anak-anak kecil juga ada manipulasinya. Oh, mereka master Jadi of manipulations, jangan salah. Kita perlu bijak untuk hal ini, kita harus lihat hal ini, dan itu mereka perlu kena disiplin ya. Siap. Thank you. Ya. Baik, Pastor Sam. Ya, kita sudah sampai kepada penghujung acara. Jadi kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bang Jo dan Kaina. Saya berharap semua yang hadir di saat ini, kita bisa kasih jempol buat pasangan Bang Jo dan Kaina yang menyediakan waktunya buat kita 2 hari ini. Kita tahu mereka sangat sibuk, tapi inilah kerinduan mereka agar semua pasangan ini mendapat berkat malam hari ini ya. 2 malam hari ini kita belajar bahasa kasih. Sebenarnya begini, saya yakin keinginan Bang Jo dan Kaina, apa yang sudah diajarkan 2 hari ini merubah kehidupan keluarga kita. Jadi jangan sampai 2 hari ini kita sia-sia mengajarkan, Bang Jo dan Kaina mengajarkan, atau kita mendengarkan semua, tapi nggak ada perubahan dalam kehidupan rumah tangga kita atau pasangan kita. At least dengan 2 malam hari ini, istri bisa melihat perubahan dari suami, dan suami bisa melihat perubahan dari istri, dan akhirnya anak-anak melihat, oh ini loh cerminan Elohim, ini cerminan Tuhan yang kita harus pelajari. Jadi kita akan lanjut dengan doa. Kenneth, Bang Jo, silahkan. Ya. Mari kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Kalau suami istri ada, saudara bergandengan tangan. Kita mau sepakat, ya. Kita mau berdoa supaya anugerah Tuhan turun ke atas kita sekalian. Mari, istri saya akan berdoa terlebih dahulu, kemudian saya akan doa sekalian, tutup dengan doa, silakan. Oh, thank you, Yes, Jesus. Lord. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Biar suami istri kalau ada bersama-sama bergandengan tangan, dan mari kita datang kepada Tuhan. Saudara mungkin yang sendiri, mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat 2 malam Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Biar Tuhan, para suami dan juga para istri yang hadir Tuhan di Zoom online ini Tuhan, mau berdoa, Kau tumpangkan tangan kepala mereka masing-masing, Kau memberkati dalam nama Yesus, sehingga kami boleh
praktekkan apa yang kami sudah dengarkan Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus untuk menyatakan bahasa kasih yang Kau taruh dalam hati kami Tuhan terhadap pasangan kami. Sehingga Bapa surga turun ke bumi Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan kehadiran-Mu Tuhan dalam rumah tangga kami. Dan juga warisan-warisan yang kami berikan bagi anak-anak kami Tuhan. Warisan iman, warisan karakter Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar karakter of Christ itu mengalir dalam kehidupan kami untuk kami impartasikan Tuhan bagi anak-anak kami Tuhan. Hamba berdoa pada saat ini dalam nama Yesus Kristus. Hikmat-Mu, marifatmu Tuhan turun Tuhan atas setiap kami. Hamba berdoa kalau ada hati yang tawar Tuhan. Hamba berdoa kalau ada hati yang hancur Tuhan. Hamba berdoa kalau ada hati yang mungkin kecewa dengan pasangannya Tuhan. Yang terluka selama ini. Ya, Tuhan. Yang sulit untuk mereka ungkapkan Bapa. Ya, I will pray right now Lord in Jesus name. Pulihkan hati kami Tuhan. Seperti Kau Ya, pulihkan Tuhan. batang air kering tanah Negeb Tuhan. Oh Bapa sehingga Ya. sungguh-sungguh kami boleh memberikan respect, memberikan trust, memberikan forgive Tuhan. Mengampuni Tuhan. Karena mengampuni bukan perasaan tapi keputusan yang harus kami buat Tuhan. Kami percaya waktu kami putuskan untuk mengampuni, ada anugerah-Mu dicurahkan bagi kami. Ya, Tuhan. Ada kasih karunia-Mu melimpah atas kami Ya, Tuhan. Bapa. Sebab itu pulihkanlah hati kami Tuhan in the name of Jesus. Dan satukan kembali Tuhan dalam kasih-Mu. Karena kami percaya spirit of unity itu Tuhan. Hati yang Ya, bersatu, Tuhan. roh yang bersatu Tuhan. Urapan-Mu dicurahkan, berkat-Mu dicurahkan. Terima kasih Bapa. And once again I pray Lord, give wisdom Lord Jesus. Untuk mendidik anak-anak dalam takut akan Engkau Tuhan. Mendidik anak-anak kami Tuhan dalam pengenalan akan Engkau. In Jesus name. Hamba-Mu berdoa supaya semua istri Ya akan Tuhan. mengasihi suami mereka. Ya Tuhan. Akan hormat pada suami mereka. Yes, God. Demikian juga semua suami akan memberikan kasih yang tanpa syarat buat istri. Ya, Dan kemudian mereka akan bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. ya. Kami semua Tuhan butuh Engkau. Kami semua perlu pewahyuan dari Tuhan. Kami perlu tuntunan dari Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan terus menjadikan Engkau Tuhan kami. Kami akan terus menjadikan Engkau Raja kami, penguasa Ya, dalam Tuhan. kehidupan kami dan Yes, keluarga kami. Nyatakanlah kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Yes, God. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera limpah rahmat supaya diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Diberkatilah pekerjaanmu dan studimu, kiranya apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan, dan tangan pemulihan bagi semua orang yang kamu jumpai. Kiranya anggur manis dari sukacita pernikahan Kristus itu turun ke atas kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 God bless you. Thank you, Bang Jo, God Kak bless Ina. you. Thank you Terima semua. kasih Thank you, Kak Bang Ina. Terima Bang Jo. Thank you Kak Ina. Bang Jo, Kak Ina. Thank you. Thank you Bang Jo, Kak Ina. Thank you very much. God bless you all. Thank you. Thank you. God bless you. Kak Jo, thank you. Pastor Sam dengan Ibu Kori, thank you. Pastor Sam. Pastor Sahat dengan Ibu Thank you, Purnama, Johnny. thank you. Pastor Albert Thank you, sama Bang Ibu Sahat. Kori, thank you. Pastor Johan dan Ibu Eva, thank you. Everyone, thank you. Tuhan Ini Lala, thank you John. Thank you bantuannya John. John, thank you John. Pastor Sam, Kori. Pastor Thank you. John sama Pastor Lala. Thank you Pastor Sam. Thank you Albert. Oh, Pastor Thank you Albert. semuanya. Terima kasih. Amelia. Olivia.